Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vidya Mona Amrapuspita dengan NIM B1A122010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Ratri Nabila dengan NIM B1A122030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Aulia dengan NIM B1A122045. Baiklah, di sini saya akan membacakan awalan penjelasan dari perspektif hukum kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis digital, kedokteran jarak jauh atau telemedicine. Pandemi COVID-19 telah membuka jalan menuju sistem kesehatan baru, di mana reformasi sistem kesehatan didukung oleh kemajuan teknologi yang tak terelakkan. Pelayanan kesehatan berbasis digital jarak jauh atau telemedicine ini kini telah semakin populer di masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi telah meluas, namun aspek keamanan data dan perlindungan pasien masih sangat rentan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dari kejadian yang tidak diinginkan dalam praktek konsultasi kesehatan ini. Perlindungan konsumen harus mencakup prosedur pelaporan dan pengaduan pasien. Jika mengalami kerugian dalam pelayanan ini, keamanan data dalam digitalisasi juga rentan terhadap kejahatan cyber. Teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi lebih terhubung tanpa batas, mempercepat perubahan sosial secara signifikan, dan fenomena layanan kesehatan berbasis aplikasi online ini berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa upaya kesehatan mencakup setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, kemudian peningkatan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan pasien juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Kesehatan Online yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk aplikasi online tersebut. Contoh perusahaan aplikasi online layanan kesehatan ini antara lain adalah Halodoc yang memungkinkan pengguna berkonsultasi dengan dokter, membeli obat secara online dari apotek, dan mengecek hasil laboratorium secara online dengan petugas yang bisa mengambil sampel darah di rumah ataupun kantor pengguna. Kemudian ada Alodokter yang menyediakan informasi kesehatan, konsultasi langsung dengan dokter, dan tips hidup sehat. Dan ada Dokter ID untuk yang terakhir yang menawarkan akses informasi kesehatan, konsultasi langsung dengan dokter, dan platform untuk memeriksa bagian tubuh yang sakit. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Ratri Nabila dengan NIM B1A122030. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online dan pelindungan hukum bagi pasien. Mengenai hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online ini melibatkan tiga pihak. Yang pertama, penyedia layanan kesehatan, yaitu perusahaan atau platform yang menyediakan layanan kesehatan berbasis aplikasi online ini. Yang kedua, yaitu tenaga medis seperti dokter, perawat, atau apoteker yang memberikan konsultasi atau layanan kesehatan kepada pasien. Yang ketiga, pengguna layanan kesehatan, yaitu pasien atau masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan dari aplikasi berbasis online ini. Mengenai hubungan hukum, dalam hal ini akan timbul saat pasien atau masyarakat menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan dari pelayanan kesehatan berbasis aplikasi online ini. Mengenai perlindungan hukum bagi pasien, dalam telemedicine ini diatur dalam Pasal 3 ayat 2 dan 4 serta Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020 yang mencakup prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek, serta yang ketiga yaitu penyimpanan rekam medis pasien. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih.
Baiklah, telemedis sebagai bagian dari layanan kesehatan berbasis digital memiliki dasar hukum di Indonesia yang dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan-peraturan turunnya perspektif hukum dalam kesehatan. Penyelenggaraan telemedis mencakup aspek regulasi, etika, pelindungan pasien, dan bertanggung jawab hukum. Penyediaan layanan yaitu seperti dasar hukum, telemedis dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini secara umum mengatur mengenai setiap hak warga negara atas layanan kesehatan termasuk penerapan teknologi untuk menjamin akses layanan kesehatan. Pasal-pasal relevan yaitu Pasal 28 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Telemedis dapat menjadi sarana untuk memenuhi hak ini. Pasal 646 mengamanatkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus memenuhi standar yang diterapkan. Hal ini mencakup standar teknologi dan prosedur yang digunakan dalam telemedis. Pasal 48 memungkinkan penerapan teknologi kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dalam peraturan turunan, regulasi lebih spesifik terkait telemedis terdapat dalam beberapa seperti Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang pelayanan penyelenggaraan telemedis antar fasilitas pelayanan. Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan telemedis termasuk komunikasi antar tenaga kerja atau tenaga kesehatan serta perlindungan data pasien. Permenkes Nomor 24 Tahun 2002 tentang rekam medis elektronik yang mendukung digitalisasi layanan termasuk telemedis dengan menjaga keamanan data pasien. Perspektif etika dan hukum dalam telemedis mencakup prinsip etika kedokteran telemedis harus mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, termasuk prinsip kerahasiaan medis, yaitu data pasien yang dikomunikasikan secara digital harus dilindungi. Prinsip persetujuan tindakan medis, pasien harus diberi informasi lengkap dan memberikan informed consent sebelum mendapatkan layanan telemedis. Perlindungan pasien, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mewajibkan penyediaan layanan untuk memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Dalam telemedis, keamanan data menjadi perhatian utama karena data pasien disampaikan secara elektronik. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang setara dan layanan konvensial. Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan yang memberikan layanan bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang berlaku. Tantangan hukum dalam telemedis ketidakkesetaraan akses, yaitu tidak semua wilayah memiliki infrastruktur digital yang memadai, keabsahan dokumen elektronik meskipun rekam medis elektronik diakui. Penerapan teknisnya masih memerlukan pengawasan lebih ketat. Regulasi lintas batas telemedis dapat melibatkan layanan lintas negara yang memerlukan kerangka hukum internasional. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita semua di sini masih belajar. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.